Saudaraku, mari maksimalkan sisa umur ini. Mari maksimalkan sisa umur ini. Entah kapan, saat itu pasti akan datang. Malaikat maut pasti akan memanggil kita dan menemuin kita. Sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya di penyesalan, sebelum semuanya menjadi doa yang sia-sia. Manfaatkan sisa umur kita untuk melakukan amal ketakwaan. Kalaulah Allah menakdirkan kita untuk meninggal dunia, kita minta dengan sesungguh-sungguhnya hati. Semoga kita meninggalkan dunia ini di atas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang mereka lah kelak yang akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa ayahku yang mungkin dulu untuk mencari nafkah, menghidupin kehidupan kami, ia lalaikan panggilanmu, ia abaikan seruanmu. Hari ini aku sebagai anaknya mengangkatkan tangan, memohonkan ampun kepadamu, duhai Rabb. Ampunkan dosa ayahku, lapangkan kuburannya, jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surgamu. Jauhkan ia dari siksa kubur, ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal muslimun isma'u faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku, kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita bertafakkur. Mari sejenak kita merenung. Kita hitung sudah berapa sekarang usia kita. Sudah seberapa lama kita hidup di dunia yang fana ini? Kita hitung sudah berapa banyak amal kita. Sudah siapkah kita untuk menemui satu hari yang pada hari ini kita menyesal dengan sesungguh-sungguhnya penyesalan, yang pada hari ini kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya permintaan. Hari ini wahai saudaraku, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang kita mintakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak mengabulkan. Kita akan menemui satu saat yang semuanya kita akan menemuinya, yang semuanya kita akan menjumpainya. Yang pada saat ini wahai saudaraku, kita yakin seyakin-yakinnya inilah akhir cerita dari kehidupan kita. Allah katakan dalam surat Qiyamah, wa dhanna annahu al-firaq. Kita yakin seyakin-yakinnya itulah hari perpisahan kita. Itulah hari yang kata Allah Subhanahu wa taala, wal tafatis saqu bisaq.
bertautan antara betis yang kanan dengan betis yang kiri. Hari itu, wahai saudaraku, Allah menutupkan pintu taubatnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, keinginan kita untuk bertobat, menambah bekal, menambah amal, maka semuanya hanyalah tinggal harapan. Pada hari itu, wahai saudaraku, karib kerabat, sanak famili, handai tolan, tetangga dan para sahabat, anak istri, semuanya menangis. Semuanya menangis. Dan pada hari itu, keadaan pun semua berubah. Kita yang selama ini bisa melepas baju sendiri, pada waktu itu baju kita akan dilepaskan. Kita yang pada hari ini bisa mandi sendiri, maka pada waktu itu kita akan dimandikan. Kita yang pada saat sekarang ini sholat di belakang imam, maka pada waktu itu kita ada di depan imam. Kalaulah kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, yang taat, maka saat seperti itu adalah saat yang paling membahagiakan, saat yang paling menyenangkan. Karena hari itu adalah hari peristirahatan kita, hari kebebasan kita dari semua segala macam rayuan, godaan yang hari ini kita tahan jiwa kita, kita tundukkan nafsu kita untuk tidak melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kepada kita sebuah doa, yang salah satunya doanya adalah waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini tambahan untuk setiap kebaikan. Waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku, wahai Rabb, jadikanlah kematianku ya Allah kebebasanku dari semua segala macam keburukan. Jadi ketika saat kematian itu datang bagi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat, itu adalah saat yang paling menyenangkan, saat yang paling membahagiakan. Karena saat kebebasan dari semua segala macam keburukan ada di hadapan. Makanya hamba Allah yang taat, maka mereka akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, antar aku, bawa aku. Tapi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari-hari mereka penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan ketidaktaatan, maka mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin ini adalah salah satu dari perkataan kita. Coba lihat dalam surah Al-Munafiqun, di ayat yang ke-10 kita berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabb, seandainya aku memohon kepadamu, wahai Rabb, aku meminta kepadamu, ya Allah, tundalah kematianku. Tundalah kematianku, wahai Rabb. Dan kita tidak meminta lama, wahai saudaraku. Kita meminta waktu yang sebentar saja, sesaat saja. Kita meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan kematian kita barang sejenak saja. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permohonan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan ini, kita akan berkata, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah, wahai Rabb. Aku akan infakkan, aku akan wakafkan, aku akan sedekahkan hartaku. Wa akum minas salihin, aku berjanji, wahai Rabb, aku akan menjadi hambamu yang soleh. Aku akan menjadi hambamu yang taat. Hambamu yang taat. Saudaraku, tahukah kalian, permintaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jawab. Allah jawab di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-11. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab apa yang kita mintakan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Kata Allah, hambaku, aku tak mungkin menunda, menangguhkan ajal kematian salah seorang di antara kalian apabila sudah tiba waktunya, apabila sudah datang saatnya. Aku sudah tahu, kata Allah, apa yang telah kalian persiapkan dari amal-amal kalian.
Saudaraku, kalau kita hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat, sebagaimana kita katakan tadi, maka kita akan bahagia sekali ketika malaikat maut itu datang. Ketika malaikat maut itu menjemput, kita bahagia. Kita bahagia. Kita akan berkata, Qaddimuni, antarkan aku, bawa aku. Karena tempat yang indah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan akan segera kita lihat. Nikmatnya kubur akan segera kita rasakan. Indahnya sorga, tempat kembali kita akan Allah tampakkan siang dan malam. Sehingga saat kembali seperti itu saat yang paling membahagiakan. Tapi kalau kita hamba Allah yang toleh, ghairu soleh, hamba Allah yang penuh dengan kemaksiatan, waktu dihabiskan untuk kesia-siaan, maka waktu itu ketika kita diantarkan oleh tetangga kita, karib kerabat kita, saudara kita, ke liang lahat kita, kita akan berkata, Ya wailataha aina tadhhabuna biha. Duhai celaka kalian, hendak kalian bawa kemana aku? Hendak kalian antarkan kemana diriku? Karena pada waktu itu, wahai saudaraku, kita yakin, seyakin-yakinnya, balasan dari dosa kita akan kita rasakan. Himpitan kubur, siksaan malaikat mungkar dan nangkir, pertanyaan para malaikat. Dan neraka ini tampakkan siang dan malam sebagai tempat kembali kita. Ini adalah saat yang paling mengerikan. Makanya kita tidak ingin seandainya mayat itu bisa berkata. Maka ketika ia diantarkan ke liang lahatnya, maka mereka adalah orang yang memberontak, tak ingin diantarkan. Aqulu kama sami'tum wastaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiyaratuhu min khalqihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Saudaraku, ketika karib kerabat, tetangga, handai tolan dan keluarga kita mengantarkan kita ke liang lahat, lalu ditimbunkanlah tanah untuk menutupin jasad tubuh kita. Pada waktu itu kita masih kembali meminta kepada Allah. Setelah permintaan yang pertama, Allah menjawab dengan jawaban sebagaimana yang sudah kita dengar tadi. Di permintaan yang kedua ini kita masih meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat permintaan kita ini di surah Al-Mu'minun, di ayat yang ke-99. Ketika kita berkata, Rabbirji'un, Rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikan aku. Kita tidak minta dihidupkan, wahai saudaraku. Karena pada waktu itu kita ada di kehidupan yang baru. Hari ini kita ada di kehidupan dunia. Yang sebelumnya kita ada kehidupan. Yang sebelumnya kita hidup di rahim ibu kita. Setelah dunia ini kita akan menempuh kehidupan yang baru lagi. Kehidupan di alam barzakh. Makanya kita tidak minta, wahai Rabb hidupkan aku. Tidak. Kita minta, Rabbirji'un, wahai Rabb kembalikan aku. Minta kembali kemana, wahai kaum muslimin? Minta kembali ke dunia fana ini. Ke dunia yang hari ini kita tempatin. Di dunia yang hari ini kita beraktivitas. Kita minta kembali lagi ke dunia ini. Untuk apa? Untuk apa, wahai saudaraku? Di ayat yang ke-100 kita jawab kenapa kita ingin kembali lagi ke dunia. Kita berkata, la'ali a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh, wahai Rabb. Agar aku bisa melakukan ketaatan, wahai Rabb. Fima taraktu. Dari amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dari amal-amal soleh yang dulu aku lalaikan. Dari amal-amal soleh yang dulu aku mengabaikan. Panggilan azan tak aku hiraukan. Ajakan berinfak tak aku sambut. Ajakan untuk mewakafkan harta tak aku abaikan. Kita meminta kepada Allah agar untuk kembali ke dunia agar kita bisa melakukan amal soleh.
Agar kita bisa melakukan kembali amal-amal ketaatan yang dulu kita abaikan, yang dulu kita sia-siakan. Atau kita mengerjakannya dengan asal-asalan. Ketika sudah ditampakkan neraka, sesudah kita rasakan himpitan kubur, barulah kita yakin. Di situ kita ingin minta kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ternyata apa yang kita minta ini, apa yang kita mohonkan ini, Allah kembali menjawabnya. Allah jawab di ayat yang sama, di ayat yang ke-100. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta la'ani a'malu sholihan fima taraktu, kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, kalla, tak mungkin duhai hambaku. Tak mungkin duhai hambaku. Apa yang kau mintakan ini, apa yang kau mohonkan ini hanyalah pepesan kosong belaka. Angan-angan saja. Kenapa? Karena engkau sekarang, kata Allah, ada di alam yang baru, di alam barzakh, di alam barzakh. Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Untuk kembali ke dunia tak mungkin lagi. Untuk sampai ke akhirat pun belumlah waktunya. Sampai seberapa lama kita di alam barzakh? Allah Subhanahu wa taala katakan, ila yaumi yub'atsun. Sampai Allah tegakkan hari kiamat. Sampai Allah tegakkan hari kiamat. Sepanjang itulah kita menunggu datangnya hari kebangkitan. Saudaraku, ketika ruh ini nanti meninggalkan jasad kita, kita hanyalah menjadi seonggok bangkai. Pada waktu itu, Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Jadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Rasulullah SAW mengkhabarkan, yatba'ul maita salasatun. Ketika saya meninggal dunia, maka jasad kita ini, seonggok bangkai ini akan diikutin dengan 3 perkara. 3 perkara. Fayarja'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Maka dari 3 ini, kata Rasulullah, 2 kembali, 1-lah yang berkekalan setia menemani kita. Rasulullah mengatakan, fayatba'u ahluhu wa maluhu. Kita yang pertama akan diantarkan oleh keluarga kita. Yang kedua, harta kita. Harta kita, keluarga kita akan turut mengantarkan kita. Istri kita, seberapapun besarnya cintanya kepada kita, takkan mau menemani semalam saja kita di liang lahat sana. Anak-anak kita, yang hari ini kepulangan kita disambut mereka dengan ceria dan tawa, tak sebentar pun mereka mau menemani kita. Kembalilah keluarga kita. Wa maluhu, dan kembalilah harta kita. Harta yang kita cari, yang kita usahakan hari ini. Tak peduli hujan atau panas, kita cari harta itu. Tak peduli susah atau payah, kita cari harta itu. Kita kumpulkan, kita simpan, dan kita hitung-hitung. Pada waktu itu, tak sedikit pun ditinggalkan harta itu untuk menemani kita. Wa yabqa ma'ahu wahid, 1 yang setia yang menemani kita. Amaluhu, amal kita. Amal inilah yang akan setia menemani kita. Kalaulah ia amal kebaikan, ia akan merubah wajahnya menjadi orang yang rupawan, sedap dipandang, menebarkan aroma wangi. Kita bertanya, siapa engkau? Akulah amalmu. Akulah yang akan menemanimu. Akulah yang akan menjadi penerang kuburmu. Tapi kalau amalan kita adalah amal yang buruk, amal yang jelek, kita bertanya dengan penuh ketakutan, siapa engkau? Aku adalah amalmu. Aku adalah amalmu. Akulah yang akan menemanimu. Aromanya sangat menjijikkan, wajahnya sangat menakutkan. Dan itulah yang akan menjadi teman kita sepanjang siang dan malam. Sampai Allah datangkan hari kiamat. Yang pada waktu itu, wahai saudaraku, kita butuh pahala yang akan mengalir terus sampai ke liang lahat kita. Kita butuh doa anak-anak kita. Kita butuh amal jariah yang dulu kita jariahkan harta kita. Dan kita butuh anak-anak kita
yang sungguh-sungguh minta kepada Allah untuk ampunan segala dosa dan kesalahan kita. Saudaraku, sebelum saat itu semuanya tiba, hari ini Allah masih berikan kesempatan. Hari ini Allah Subhanahu masih berikan waktu kepada kita. Umur kita masih bisa kita manfaatkan. Waktu kita masih bisa kita maksimalkan. Sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Saudaraku, mari maksimalkan sisa umur ini. Mari maksimalkan sisa umur ini. Entah kapan, saat itu pasti akan datang. Malaikat maut pasti akan memanggil kita dan menemuin kita. Sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya di penyesalan, sebelum semuanya menjadi doa yang sia-sia. Manfaatkan sisa umur kita untuk melakukan amal ketakwaan. Kalaulah Allah menakdirkan kita untuk meninggal dunia, kita minta dengan sesungguh-sungguhnya hati. Semoga kita meninggalkan dunia ini di atas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang mereka lah kelak yang akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa ayahku yang mungkin dulu untuk mencari nafkah, menghidupin kehidupan kami, ia lalaikan panggilanmu, ia abaikan seruanmu. Hari ini aku sebagai anaknya mengangkatkan tangan, memohonkan ampun kepadamu, duhai Rabb. Ampunkan dosa ayahku, lapangkan kuburannya, jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surgamu. Jauhkan ia dari siksa kubur, ya Allah. Semoga demikianlah anak-anak kita yang menjadi penerus amal kita. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu berikan kepada kita kesungguhan hati, kesungguhan jiwa untuk memaksimalkan waktu yang masih tersisa. Semoga umur ini adalah umur yang betul-betul Allah Subhanahu berkahin, sehingga kita bisa mengisinya dengan amal soleh dan takwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.